Hello Malaysia, hello world. Apa khabar? Apa khabar? Welcome to our weekly program ECM Talk, Edu Channel Malaysia. Another interesting topic for our discussion today, venturing into a unique business model. I'm Raja Shahrul, your host. Today, ECM Talk for the first time is going beyond boundaries, and we are landing ourselves in Bandung, Indonesia. This program will be conducted via Zoom online. Venturing into a unique business model. Uniqueness is something that we will make one's business to be the only one of its kind of business. The unique business model is something that will increase the business potential energy of one's business. It's easy to think of a business idea that's already common in the marketplace, but creating a unique brand takes courage and patience. Let's hear more from my special guest from Indonesia, Bapak Zahmar Effendi, an entrepreneur with Easy DNA Indonesia, who is now on a Zoom call with me from Bandung. Selamat pagi Bapak Zahmar, welcome to ECM Talk International. Apa kabar? Alhamdulillah, selamat pagi Bapak Raja Shahrul, selamat pagi Bu Farina, dan selamat pagi untuk tim ECM. Terima kasih. Terima kasih Bapak Zahmar. I will begin with my first question to you, ya Bapak Zahmar. Ya. Tell us about your company's background. What is Easy DNA and what kind of services your company offer? Ya. Terima kasih Pak Raja. Saya Zahmar Effendi, kita pengelola Easy DNA Indonesia. Easy DNA Indonesia adalah salah satu pengelola servis DNA tes untuk Indonesia. Bagian dari Easy DNA Internasional. Easy DNA Indonesia adalah bagian dari Easy DNA Malaysia. Jadi di Asia ada beberapa cawangan Easy DNA, ada di Thailand, India, Malaysia, Singapura, dan India. Perusahaan kami sudah ada sejak 6 tahun yang lalu. Pada saat ditawarkan untuk melaksanakan bisnis ini, kami langsung menerima karena uniqueness dari produk ini masih belum banyak yang tahu tentang apa tes DNA, apa itu DNA tes. Bagi kami, ini adalah satu peluang besar. Walaupun dengan tantangan bahwa tidak semua orang tahu apa itu tes DNA. Karena mungkin dulu orang cuma tahu bahwa tes DNA itu adalah tes yang di dalam cerita-cerita kriminal di dalam film untuk mengetahui siapa yang teraniaya, siapa yang menjadi korban, cuma itu. Lalu berkembang tes untuk dapat mengetahui hubungan ayah dan anak. Saat ini, tes DNA ini sudah begitu banyak yang tahu, tidak lagi sekedar untuk mengetahui tentang hubungan ayah-anak, tapi banyak beberapa tes lain yang mencakup tentang adanya kebutuhan tentang penjagaan kesehatan bagi personel-personel yang tahu persis DNA-nya. Karena DNA ini merupakan uniqueness sendiri yang berbeda dengan antara satu dengan yang lain. Oke. Jadi kami dari Bandung melakukan servis untuk seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa kerjasama dengan dokter tentunya di beberapa kota-kota besar di Indonesia karena jangkauan luasan dari Indonesia ini adalah begitu luas. Yeah. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menjangkau dari mulai Irian, Sulawesi, Bali, Batam, dan ujung Sumatera di Lampung. Oh. Ya, jadi memang tidak mudah sama ini karena bisnis online ini tentunya adalah bisnis kepercayaan.
Jadi satu hal, tidak mudah bagi calon klien untuk bisa langsung percaya, karena bisnis ini dilakukan berdasarkan saling percaya. Betul. Jadi percaya terhadap perusahaannya dan tentunya juga percaya terhadap produk yang akan dihasilkan. Bagi kami, untuk menanamkan kepercayaan ini adalah EasyDNA ini punya alamat yang jelas. Punya alamat yang jelas, yang mempunyai fix telepon yang bisa dihubungin, tapi di satu hal lain kita juga menyediakan cellular phone yang bisa dihubungin anytime. Terus terang kita dalam bisnis ini bisa melakukan pelayanan sampai 24 jam. Untuk bisa meyakinin mereka bahwa kapanpun mereka bisa hubungin untuk mau memastikan apakah pesanan dia dilakukan dengan baik, untuk menanamkan kepercayaan kepada calon klien. Yang kedua adalah kepercayaan terhadap produknya sendiri. Betul. Produknya ini tentunya kita sudah memberikan kepastian bahwa hasil atau laboratorium yang saat ini ada di Amerika, London, dan Australia setelah mendapat sertifikat ISO 17025. Apa itu ISO 17025? Adalah sertifikasi yang sudah menjamin kelayakan dari laboratorium untuk bisa memberikan hasil yang dapat diterima secara internasional. Ini menjadi keyakinan calon klien kita agar mereka bisa tahu bahwa ini memang tingkat akurasinya 99,99%. Wow. Kenapa begitu? Karena sekarang ini malah sudah ditingkatkan. Genetic markers yang untuk mendapatkan hasil yang baik itu dulu FBI cuma dengan melakukan 12-13 genetic markers untuk bisa mendapatkan hasil. Sedangkan EasyDNA sudah menggunakan 21-23 genetic markers. Wow, oke. Ini untuk bisa menjamin akurasi hasil yang akan diterima oleh calon klien kita. Soalan yang kedua, I'll give you the second question, Bapak Zamar ya. How did this DNA testing company come about? How did it first start? And what are the driving factors, Bapak Zamar? Ya, terus terang kita sekarang lihat adanya sudah kebutuhan bahwa mereka ini ada yang concern terhadap kesehatan, ada juga yang karena kebutuhan sosial, dalam arti kata ingin memastikan bahwa ini betul-betul ada hubungan darah betul atau tidak. Karena terutama buat yang beragama Islam tentunya, bahwa ini menjadi penting pada saat dia ada punya anak perempuan, lalu tidak pasti, lalu dia tidak pasti bahwa itu adalah anak darah daging dia atau tidak. Iya. Dan ini jadi kebutuhan yang untuk dia pastikan bahwa ini anak dia, agar dia pada saat menikahkannya ini sudah menjadi memenuhi syariat-syariat agama kita. Iya. Karena kalau tidak, ya itu salah satu. Tapi satu lagi juga memang ada kebutuhan-kebutuhan lain yang kadang-kadang di sini, terutama di Bali, itu ada kadang-kadang perkawinan yang tidak terikat secara hukum Indonesia. Dan ingin dibuktikan bahwa itu anaknya dia, dan itu menjadi kebutuhan juga. Dia harus lakukan itu untuk bisa membuktikan bahwa itu adalah darah daging dia untuk pembuatan akte lahir, atau membuat paspor, atau untuk kebutuhan imigrasi. Dan ada juga untuk kepentingan hukum. Untuk kepentingan hukum itu harus dilakukan yang kita sebut namanya legal paternity test. Ini harus dilakukan oleh dokter. Karena hasil yang akan didapatkan nanti, misalnya itu bisa digunakan untuk kebutuhan hukum. Jadi tidak seperti yang home paternity test. Salah satu lagi keunggulannya, tes DNA ini yang bisa terus berkembang di Indonesia adalah karena sifatnya yang sangat confidential. Karena mereka tidak berhubungan langsung dengan kita face to face, tapi hanya dengan telepon kita kirim test kit, lalu mereka ambil sendiri, kirim ke kita, dan hasilnya akan kita kirim ke dia. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa butuh kepercayaan yang lebih dari mereka agar bisa mau memutuskan untuk melakukan tes dengan
isi DNA. Karena uang yang akan diberikan bukan jumlah sedikit, jadi mereka juga takutnya ragu untuk bisa memesan. Betul. Ya. Baik, Pak Zamar, soalan ketiga saya. A different unique business model would create a more sustainable competitive advantage. What's your view on this? Should company businessmen start moving beyond their service and products? Ya, tadi saya katakan bahwa ini butuh kepercayaan dari calon klien kita. Lalu kita bekerja sama dengan beberapa mitra, seperti beberapa di kota besar. Kita bekerja sama dengan dokter spesialis forensik. Ya. Karena biasanya kalau ada kebutuhan-kebutuhan tes DNA untuk keperluan-keperluan yang formal, mereka akan bertemu dengan dokter ahli forensik. Ya. Lalu lewat mereka lah kita lakukan promosi-promosi itu. Kita memang tidak promosi seperti halnya produk-produk lain, karena tadi uniqueness produk ini, dia adalah kebutuhan yang sebetulnya sangat utama bagi yang membutuhkan, karena dia ingin kepastian tentang status anaknya, atau yang punya sejarah keturunan penyakit-penyakit yang berbahaya. Sebab dengan tes DNA ini bisa dideteksi juga kemungkinan dia mengidap cancer yang mungkin diturunkan, mungkin juga karena pengaruh lingkungan. Jadi apa kita lebih kepada dokter? Lebih kepada pendekatan dokter untuk bisa memberitahukan tentang kebutuhan-kebutuhan DNA ini apa saja. Samping tadi kebutuhan untuk mengetahui kepastian anaknya atau tidak. Betul. Jadi mereka-mereka ni juga Pak Zamar boleh pergi ke dia own personal doctor ya untuk mendapat kepastian ya, supaya apa yang mau dilakukan ini benar dan cara yang betul. Begitu ya Pak ya? Betul. Jadi salah satu memang ada jenis-jenis tes kayak tadi genetic predisposition atau BRCA1 and 2 itu untuk mendeteksi penyakit kanker, cervix atau apa segala. Itu memang harus ada rekomendasi dokter. Karena apa? Karena pada saat tesnya itu sudah dapat, dia harus konsultasi kepada dokternya. Betul. Nah, untuk menindaklanjutin apa-apa yang harus dia lakukan. Pola hidup bagaimana yang harus mereka lakukan. Jadi saat ini memang ada produk baru yang kita sebut namanya BRCA1, BRCA2, itu adalah untuk mendeteksi penyakit, kemungkinan adanya penyakit cancer. Oke Pak Zamar, soalan yang terakhir di sini. What are your tips atau advice for companies or businessmen out there who are driving growth in this time of crisis? Ya, jadi memang keadaan sulit ini memang memacu orang untuk harus lebih kreatif dalam melakukan bisnis. Tapi saya katakan tadi bahwa ini adalah bisnis online, ini adalah bisnis kepercayaan. Tentunya kita harus membangun kepercayaan terhadap perusahaan kita dulu, baru tentang produknya. Banyak hal sebetulnya. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak orang yang disusahkan dengan pandemik ini, tapi beberapa yang melihat peluangnya justru memberikan satu peluang bisnis yang baik buat mereka. Saya melihat adanya sekarang mulai ada lagi bahwa perusahaan yang ingin untuk orang-orang yang kepingin hiburan, menonton adalah salah satu kebutuhan juga untuk mereka nikmati walaupun dengan situasi saat ini. Tapi untuk melakukan nonton film itu di dalam bioskop dengan ruangan tertutup AC, kemungkinan untuk penyebaran virus lebih besar. Lalu ada pengusaha yang sekarang sudah mulai kembali melakukan atau mengelola usaha menonton dengan sistem drive-in. Jadi dia bisa menonton aman di tempat terbuka, dia di dalam mobil bisa menyaksikan film. Satu lagi bisnis yang lain yang bisa dilakukan adalah terutama makanan. Makanan ini adalah kebutuhan pokok. Seperti yang kita lakukan di sini, di tempat kita di sini, di pemukiman kita. Jadi kita bikin satu grup yang mengelola, yang kita rekrut semua
banyaknya anggota di dalam lingkungan ini untuk bisa saling menawarkan dan juga saling meminta produk apa yang mereka butuhkan. Jadi kita mencoba mempertemukan antara supply and demand. Jadi ada yang butuh apa, lalu siapa yang bisa buat apa. Jadi ini alhamdulillah berkembang cukup besar. Jadi ibu rumah tangga yang sama ini dia punya makanan unik, lalu dia bisa tawarkan dan ada peminatnya, sudah jadi bisnis. Lalu juga kerinduan terhadap makanan daerah seperti kita di Bandung. Kadang-kadang kita bikin makanan Medan atau yang jauh di sana. Kalau kita mau pesan langsung bisa, tapi tentunya dengan biaya yang mahal. Jadi ada satu yang melakukan ini, dia minta open PO, lalu dia kumpulin, dia pesan dengan ongkos yang ini, lalu dia supply ke kita. Jadi kerinduan terhadap makanan kedaerahan pun juga bisa terpenuhi. Jadi banyak sekali bisnis-bisnis yang mungkin bisa. Ya, saya sedang memikirkan bahwa kemarin saya mendapat hadiah dari teman di Kuala Lumpur itu tas sajadah, yang tas tapi langsung dibuka bisa jadi sajadah. Jadi itu juga jadi kebutuhan juga sebetulnya, karena orang sekarang mau pergi sholat ke masjid, tidak mau lagi pakai sajadah yang ada di masjid, harus membawa. Tapi membawa yang sekarang terbuka terlipat ini agak sulit, mereka bisa sandang dengan tas begitu, buka, bisa jadi jalan. Ini adalah bentuk-bentuk bisnis yang mungkin bisa dilakukan di situasi ini. Ini salah satu saja. Baik, terima kasih Pak Zamar. A unique business is just not about sustaining business and making money, but needs to accompany by empathy and sympathy to the community. Easy DNA Indonesia is a fast, reliable DNA testing services. The DNA tests are available for both legal and peace of mind purposes. Can be used in any situations, from resolving family issues to assisting in legal matters. Congrats to Easy DNA Indonesia. Once again, thank you Bapak Zahmar Effendi for sharing with us your thoughts and services provided by your business. Thank you Pak Raja Sarul, thank you Farina. Please, thank you. terima kasih. Please don't forget to like, share, and subscribe to Edu Channel Malaysia. Sehingga kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Take care and stay safe everyone. Please don't forget your mask and sanitizer. Bye. Bye. As all of us Malaysians are informed, this Saturday, 14th November, we will be celebrating Deepavali, or also popularly known as the Festival of Lights. On behalf of Edu Channel Malaysia, ECM, and team, I would like to wish all our Hindu friends a happy, safe, and blessed Deepavali. Don't forget your mask and sanitizer. Take care and jumpa lagi. Wanakam.